Baik, Suki Hontu semuanya. Ini pagi ini adalah Owada Kada yang pertama ya di tahun 2026 ya. Sekaligus saya juga ingin kembali mengingatkan bahwa Anda semua datang ke wihara itu adalah untuk menyempurnakan diri Anda, betul ya? Ya, menyempurnakan dengan terus-menerus berlatih ya apa yang sudah diajarkan di kelas ya, apalagi kan Anda semua itu kalau di kelas Pariyati Sasana itu mendengarkan ajaran dari sumber yang bisa dipercaya. Artinya sumber yang bisa dipercaya adalah bahwa kalau di kitab suci kita mengatakan bahwa perbuatan, ucapan, pikiran tertentu ini adalah baik, maka itu ya terpercaya, ya memang baik gitu ya. Atau sebaliknya kalau kitab suci kita mengatakan bahwa perbuatan, ucapan ataupun pikiran tertentu itu adalah aku salah, adalah tidak baik, maka itu tidak baik. Ya, kenapa? Ini terpercaya ya karena dari kitab suci. Kan berbeda kalau Anda mendengarkan ajaran yang bukan dari kitab suci, masih bisa terbalik-balik. Ya, masih bisa terbalik-balik. Selama yang mengajarkannya itu masih punya pandangan salah, maka segala sesuatu bisa terjadi ya. Yang baik dikatakan tidak baik, yang tidak baik dikatakan sebagai baik ya. Nah, saya di awal menekankan poin ini supaya Anda itu ketika keluar dari rumah mau menuju ke DBS sudah mempunyai tekad yang benar dulu bahwa saya datang ke DBS untuk menyempurnakan diri, untuk melatih diri. Yang saya tadinya itu masih penuh keserakahan, penuh loba, dosa, moha. Saya ingin menyempurnakan, ingin melatih diri supaya loba, dosa, moha itu ya, tahu kan ya loba, dosa, moha ya, keserakahan, kebencian dan delusi menjadi melemah atau bahkan nanti Anda bisa hancurkan secara total gitu. Nah, jadi kehidupan ini akhirnya dengan datang ke wihara menjadi bermanfaat. Ya, bermanfaat karena Anda mempunyai tujuan yang benar di dalam aktivitas Anda untuk mendengarkan dhamma dan lain sebagainya gitu. Nah, kita di sini sering ya melakukan praktek-praktek yang diajarkan oleh ajaran Buddha, seperti nanti praktek berdana, kemudian Anda tadi baru saja mengambil sila. Itu semua harus dilatih dengan baik ya. Kalaupun Anda merasa belum sempurna, tidak apa-apa, karena memang hidup ini adalah proses untuk terus-menerus menyempurnakan diri. Jangan terus kalau Anda merasa kok saya nggak sempurna-sempurna, dulu masih pemarah, sekarang masih juga sama malah menguat, ya jangan putus asa, karena ini semua proses ya. Jadi dengan latihan tadi sila, berdana, kemudian juga yang tadinya Anda merasa belum sabar juga harus terus dilatih untuk semakin menjadi sabar ya. Yang tadinya Anda meditasinya masih belum bagus, Anda terus berlatih tanpa putus asa sehingga akhirnya mengalami perkembangan di dalam meditasi Anda dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka kelahiran Anda sebagai manusia kali ini menjadi sangat bermanfaat. Ya, ingat ya, Buddha mengatakan bahwa bagi Puthujjana ya, kelahiran itu tidak pasti. Ya, artinya tidak pasti itu adalah Puthujjana bisa terlahir di mana saja. Ya, bisa terlahir di alam yang tinggi tapi juga bisa terlahir di alam bawah. Ya. Nah, oleh karena itu manfaatkanlah hari-hari Anda ya dengan baik sebagai sarana untuk melatih diri. Anda juga sudah banyak mendengar apa yang ada di dalam kitab suci kan ya. Jadi by now harusnya Anda sudah paham bahwa betapa bersihnya ajaran Buddha ini, betul ya. Kalau saya mengatakan begini, kadang saya berpikir apakah Anda bisa mencerna kata bersihnya ajaran ini, karena Anda mungkin sejak lahir beragama Buddha sampai hari ini, jadi nggak ada pembandingnya kan. Kalau saya kan ada pembandingnya ya. Jadi kalau saya katakan bersih, ini benar-benar bersih gitu.
Kalau Buddha mengatakan bahwa perbuatan ini tidak baik, ini benar-benar mengotori hati kita, mengotori pikiran kita. Kalau Buddha mengatakan perbuatan ini kusala, ini benar-benar membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita gitu, ya. Nah, makanya Anda beruntung karena Anda mendengarkan kitab suci sehingga Anda sudah tahu banyak sekali ajaran Buddha, ya. Nah, itu prolognya. Yang ingin kemudian saya sampaikan dalam topik Owada kali ini adalah kemarin judulnya apa itu? Keutamaan budi pekerti yang baik, ya. Ya, keutamaan budi pekerti. Ya, jadi ini sebenarnya berasal dari kata Pali guna. G-U-N, N-nya ada titik di bawahnya dan A-guna itu. Guna itu bisa berarti keutamaan atau kualitas yang baik, budi pekerti, begitu. Ya, makanya kemudian saya saya pakai katanya secara lebih lengkap biar maknanya lebih meresap dalam hati dan pikiran Anda, yaitu keutamaan dari budi pekerti yang baik. Benar ya? Nah, jadi lihat, keutamaan itu ya kualitas yang sangat bagus yang harus kita junjung tinggi. Ya, karena ini mereka yang mempunyai keutamaan seperti itu, sifat-sifat yang baik, yang utama, yang excellent, itu adalah orang-orang yang berbudi pekerti yang baik. Ya, budi pekerti harusnya baik kan, ya. Nah, apa saja sih ajaran-ajaran Buddha yang diajarkan kepada kita? Banyak sekali tentang keutamaan yang harus kita tegakkan. Artinya kita tegakkan itu kita latih, kita praktekkan, ya. Ada yang namanya hormat kepada orang tua, itu pun juga keutamaan budi pekerti yang baik, ya, bahwa kita semua tidak ada alasan untuk tidak menghormati orang tua kita, ya. Kalaupun di masa lalu Anda pernah melakukan kesalahan kepada orang tua Anda, jangan kemudian sedih, putus asa, kemudian depresi, ya. Yang penting Anda sadar sudah melakukan kesalahan lalu diperbaiki ke depannya, ya. Kalau perlu minta maaf, ya. Kalau dalam tradisi Jawa ada tradisi bersujud, di Chinese juga ada kan, bersujud pada orang tua gitu, lakukan itu gitu. Seperti yang tadi saya katakan, kehidupan kita ini adalah satu proses. Kalau Anda pernah melakukan kesalahan, ya sadari saja, kemudian bertekadlah untuk tidak mengulanginya lagi, sehingga Anda berkembang menjadi lebih baik lagi, ya. Ingat, hukum karma kan mengajarkan kepada kita bahwa apa yang sudah pernah Anda lakukan itu rumusnya hanyalah berupa potensi untuk berbuah. Potensi itu ya kekuatan, kemungkinan. Jadi karma-karma Anda hanya berupa potensi, kekuatan untuk bisa menghasilkan efek atau buah, tapi tidak harus berbuah. Jadi kalau Anda pernah melakukan kesalahan juga jangan kemudian menghukum diri Anda berlebihan. Anda bertekad bahwa saya selanjutnya tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi, ya. Nah, tadi saya katakan keutamaan atau budi pekerti yang baik itu seperti menghormati orang tua, menghormati guru, kemudian menghormati mereka yang lebih tua daripada kita. Itu semua adalah keutamaan budi pekerti yang baik, ya. Jadi kalau kemudian Buddha mengatakan bahwa itu semua adalah budi pekerti yang baik, ya Anda harus yakin, percaya bahwa itu adalah budi pekerti yang baik, ya. Karena ini berasal, ajaran ini disampaikan oleh seorang yang sudah tercerahkan sepenuhnya, ya. Nah, tetapi walaupun demikian, kembali lagi, walaupun ajaran sudah disampaikan, tetapi bagi orang-orang tertentu, ya, ajaran tersebut seolah-olah menjadi tidak bermanfaat, ya. Walaupun bagi orang tertentu yang lainnya ajaran itu menjadi bermanfaat. Artinya begini, di dalam satu komunitas kita di DBS ini ada mungkin ratusan, lebih dari 500 orang. Kalau mendengarkan kelas Pariyati Sasana, itu ada yang mendapatkan manfaat, ada yang tidak mendapatkan manfaat, ya. Ada yang selama aktif di dalam DBS mendengarkan kelas, datang rutin di kelas, itu berkembang secara spiritual, ada yang tidak, gitu, ya. Jadi ya memang begitulah
kehidupan itu. Ya ada orang-orang yang sedemikian timbunan paraminya itu sedemikian bagusnya sehingga ketika mendengar ajaran Buddha dia langsung berkembang. Tapi ada yang tidak. Saya tidak sedang bermaksud mengunggulkan yang satu dan merendahkan yang lain, enggak. Tetapi bagi khususnya yang mereka yang masih merasa belum berkembang walaupun sudah mendengarkan ajaran Buddha bertahun-tahun, maka semoga Owada ini menjadi bermanfaat. Ya, para guru di zaman kuno itu kompos saat menggubah, menyusun satu stansa yang sangat bagus. Ya, ini bukan berasal dari Buddha, tapi guru-guru di zaman kuno dulu. Ya, stansanya berbunyi begini: guna guna nyusu guna bawanti teni gunang papya bawanti dosa. Artinya begini: guna guna nyusu guna bawanti. Ya, bagi orang-orang yang tahu tentang keutamaan, yang paham tentang pentingnya keutamaan, pentingnya memiliki budi pekerti yang baik, maka keutamaan atau budi pekerti yang baik akan eksis di dalam hatinya sebagai keutamaan atau budi pekerti yang baik. Artinya, bagi mereka yang paham bahwa ini adalah budi pekerti yang baik, maka dia akan menyimpannya di dalam hatinya dan kemudian mempraktekannya. Gitu, ya. Tapi itu bagi yang tahu, gitu. Kemudian, teni gunang papya bawanti dosa, ya. Tetapi ketika ajaran yang berupa keutamaan budi pekerti yang baik tadi itu mencapai, tiba di dalam hati dan pikirannya orang yang tidak memiliki budi pekerti, maka itu semua menjadi dosa. Dosa itu sebenarnya berasal dari bahasa Pali loh. Sebenarnya dosa bahasa Indonesia atau dosa dari tetangga itu berasal dari bahasa Pali loh. Artinya dosa ada banyak, kemarahan, kebencian, tapi juga dosa bisa berarti cacat, ya, cacat hati, cacat pikiran, atau kesalahan. Jadi saya ulangi lagi, kalau bagi orang-orang yang paham bahwa ini adalah keutamaan budi pekerti yang baik, maka kualitas yang baik itu akan tersimpan di dalam hatinya dan dia akan menegakkannya, dalam artian mempraktekannya. Sebaliknya, bagi mereka atau ketika keutamaan budi pekerti yang baik itu mencapai hati pikiran seseorang yang tidak punya kualitas itu, maka itu semua hanyalah menjadi kesalahan saja. Ya, nah, jadi di dunia ini kembali lagi kalau kita bagi kelompok manusia itu menjadi dua, ya, maka dalam ajaran Buddha itu ada istilah begini, ya, kita bagi nih manusia di seluruh muka bumi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang dalam bahasa Pali disebut hina adimutika. Hina adimutika adalah orang yang memiliki kecenderungan yang rendah, orang yang memiliki watak yang rendah, ya. Kemudian kelompok manusia yang kedua adalah panita adimutika. Artinya adalah orang yang memiliki kecenderungan atau watak yang luhur, yang mulia. Jadi Anda ikuti pelan-pelan ya, saya pelan-pelan jelaskan pada Anda. Jadi ada dua kelompok manusia. Kalau kita bagi semua manusia di dunia ini, satu adalah orang yang memang wataknya rendah, dua orang yang wataknya luhur, ya. Tetapi poin dari Owada saya adalah kalau Anda merenung kemudian Anda merasakan watak Anda ternyata rendah, jangan kemudian putus asa. Justru ini adalah kesempatan Anda untuk berjuang supaya watak yang rendah itu bisa Anda perbaiki sehingga Anda menjadi orang yang berkecenderungan tinggi, orang yang memiliki watak yang tinggi, ya. Nah, arti dari bait pertama dari stanza tadi adalah bahwa bagi orang-orang yang wataknya baik, maka
kualitas, keutamaan, ajaran baik yang disampaikan Buddha bahwa kita harus menghormat kepada orang tua dan lain sebagainya, itu akan dipraktekkan dengan sepenuh hati. Ya, dia tahu bahwa ini adalah hal baik yang akan menjamin keselamatan dia di sepanjang samsara, akan menjamin keberhasilan dia di sepanjang samsara dan kebahagiaan dia, gitu. Ya, dia sangat paham. Dia sangat akhirnya berjuang untuk terus mempraktekkan kualitas-kualitas yang baik tersebut. Tetapi bagi orang yang memang wataknya rendah, kualitasnya itu rendah, maka kebaikan budi pekerti seperti misalkan menghormati orang tua juga tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Artinya ya mungkin dia hanya akan menyambangi orang tuanya tetapi tidak ada rasa hormat kepada orang tuanya. Jadi ajaran Buddha yang baik pun jadi tidak bermanfaat karena memang dia berkecenderungan rendah, ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kilesa. Bagi orang yang bersifat berwatak rendah, ketika diajarkan bahwa kita harus menghormati orang tua misalnya, ya dia hanya akan mempraktekkannya itu sekedarnya saja, tetapi hati dan pikirannya sebenarnya dipenuhi oleh kilesa, oleh loba dosa moha. Dia tidak setulus hati untuk mempraktekkannya, itu ya. Nah, oleh karena itulah di bagian yang kedua dari stanza itu para guru di zaman kuno itu menggubahnya begini: asada toya pasawanti naja samudama saja bawanti apeya. Artinya adalah asada toya naja, air sungai yang manis katanya. Kalau memang ekspresi kitab suci itu, kalau sungai danau airnya itu bersih, biasanya diekspresikan airnya manis katanya, ya. Air sungai yang manis, ya, ketika dia mencapai samudra, maka air yang manis tadi sudah jadi tidak bisa diminum lagi. Kenapa? Karena ketika air manis, air sungai tadi mencapai samudra, airnya kan menjadi asin, jadi tidak bisa diminum oleh siapapun. Sama, ajaran-ajaran yang baik, sebaik apapun kitab suci kita, kalau mencapai hati yang kotor juga tidak bermanfaat. Itu poinnya, ya. Jadi bagus kan stanza ini kan. Ajaran-ajaran yang baik, kualitas-kualitas yang baik, budi pekerti yang baik, ketika mencapai orang yang kecenderungannya rendah tadi, akan menjadi tidak bermanfaat sama sekali. Seperti air sungai yang manis ketika mencapai samudra menjadi tidak bisa diminum, itu ya. Nah, jadi misalkan kita banyak sih mendapatkan ajaran Buddha ya, di dalam 38 blessing atau Manggala Sutta kan juga ada kan ajaran mata pitu upadhanang, ya. Anda tahu nggak? Etang manggala mutemang. Upadhanang itu kayak merawat orang tua kita, itu adalah berkah yang paling utama, berkah yang tertinggi, gitu ya. Nah, tetapi bagi orang-orang yang berkecenderungan rendah itu tidak jadi berkah. Kok bisa, Bante? Padahal dia merawat loh. Iya, dia merawat tapi pikirannya penuh loba, dosa, dan moha, penuh kilesa. Akhirnya tidak tulus. Berbeda dengan orang yang berkecenderungan tinggi, dia akan selalu bersikap positif di dalam setiap aspek kehidupannya, dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, orang yang berkecenderungan tinggi akan selalu bersikap positif dalam menjalankan kehidupannya. Sebaliknya orang yang berkecenderungan rendah bersikap selalu negatif, ya. Orang yang berkecenderungan tinggi itu seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu selalu bisa melihat keindahan bunga, ya. Ya, tapi orang berkecenderungan rendah seperti apa? Lalat. Tapi ini bukan dari kitab suci sih. Hanya untuk memudahkan Anda saja bahwa orang yang berkecenderungan rendah akan selalu melihat sisi negatif dari pengalaman. Orang yang berkecenderungan tinggi akan selalu melihat sisi positif, ya, dari pengalaman yang sama. Jadi dua orang melihat pengalaman yang sama, menilai pengalaman yang sama, bisa mempunyai kesan yang berbeda. Paham maksud saya?
Mereka yang budi pekertinya baik akan selalu melihat hal positif, mereka yang budi pekertinya rendah akan selalu melihat hal negatif, ya. Makanya seperti lalat yang selalu mencarinya sampah. Ya, kalau orang yang baik itu seperti kupu-kupu mencarinya bunga gitu, ya. Nah, jadi apa? Karena kualitas-kualitas tersebut dicemari oleh loba, dosa, moha, akhirnya orang yang berkecenderungan rendah tadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari ajaran Buddha. Tetapi poinnya adalah, ya, saya tidak hendak bermaksud untuk membuat Anda putus asa gitu. Tidak, justru Anda makin semangat gitu. Itu yang terjadi pada saya di akhir tahun 90-an. Ketika saya menyadari bahwa saya ternyata hanya begitu-begitu saja, tidak mengalami perkembangan, lalu saya bersemangat untuk mencari. Waktu itu saya berpikir begini, oh berarti ajaran yang sudah saya praktekkan sejak kecil ini nggak manjur ya, nggak manjur. Jadi ibaratnya orang sakit, obat yang selama ini saya minum nggak menyembuhkan sakit saya. Dengan demikian saya putuskan untuk mencari obat lain. Ya, saya putuskan untuk mencari obat lain dan saya bersyukur bahwa saya menemukan obat tersebut gitu. Nah, sama kalau Anda merasa bahwa sudah berlatih ya, sudah mendengarkan banyak ajaran Buddha kok belum berkembang, saya bisa pastikan itu bukan kesalahan ajarannya. Karena ajarannya ini bersih, obatnya ini bersih sekali, manjur sekali, powerful sekali. Ini adalah kesalahan bahwa mungkin Anda belum melatih diri secara serius. Anda belum bisa mengendalikan pikiran Anda dengan baik. Anda belum bisa mengendalikan perbuatan-perbuatan dengan baik. Anda belum bisa mengendalikan ucapan-ucapan Anda dengan baik, ya. Atau mungkin Anda jadi merenung, kenapa saya masih belum mengalami kemajuan padahal saya udah mendengarkan kitab suci bertahun-tahun. Mungkin Anda hanya datang ke kelas ketika saya menyampaikan kitab suci, pikiran Anda ke sana kemari, melihat HP atau berpikir tentang ini, berpikir dengan itu. Anda tidak fokus pada ajaran sehingga Anda seperti sendok, kalau kata Dhammapada itu. Sendok itu walaupun dipakai untuk mengaduk kari yang paling lezat, tetap saja dia tidak bisa merasakan karinya kan, ya. Jadi seperti itu, jangan seperti sendok ya yang dipakai untuk mengaduk kari. Nah, jadi kembali lagi, di dunia ini manusia dibagi dua ya, menjadi hina mutika, adi mutika, dan panita adi mutika. Orang yang berkecenderungan rendah, berwatak rendah, dan orang yang berkecenderungan tinggi atau berwatak tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin menyampaikan satu cerita dari Dhammapada. Harusnya Anda sudah pernah mendengar gitu. Di stansa, kalau tidak salah ini stansa 324 ya. Ceritanya begini, jadi ada seorang Brahmana yang sudah tua renta. Dia ini memiliki kekayaan 800.000 koin ya. Kekayaannya 800.000 koin dan dia mempunyai 4 anak ya. Ketika anaknya beranjak dewasa, si Brahmana ini kemudian menikahkan mereka satu persatu ya, pada gilirannya. Dan ketika menikahkan, mereka memberikan uangnya, si Brahmana tua renta ini membagi kekayaannya dengan setiap anak mendapatkan 100.000 koin. Kan kekayaannya 400 ya, 800. Jadi si Brahmana masih punya 400 koin, si 4 anaknya udah beristri semua, dengan masing-masing mendapat warisan 100.000 koin. Nah, tetapi harusnya kan si anak ini menghormati orang tuanya ya. Apapun, orang tua itu sangat besar jasanya kepada kita sejak kita lahir sampai hari ini ya. Bahwa tadi diajarkan, ternyata kalau di ajaran Brahmanisme itu juga mengajarkan tentang pentingnya menghormat kepada orang tua. Tetapi walaupun demikian, ajaran yang bagus yaitu menghormati orang tua itu tidak bermanfaat bagi 4 anaknya tadi. Ya, kenapa?
Karena kemudian si 4 anaknya ini begitu sudah pada beristri semua, pada rembugan ternyata saling diskusi dengan istri mereka masing-masing, ya. Dan mereka ternyata kesimpulannya sama. Ya, walaupun tidak barengan 8 orang itu berdiskusi. Kesimpulannya begini. Ini orang tua kita, jadi kalau nggak salah mamahnya kemudian meninggal dunia, jadi tinggal si Brahmana saja, ya, yang sudah tua renta. Ini kalau papa kita atau ayah kita ini nanti menikah dengan seorang Brahmani, menikah lagi ayahnya, maka kekayaannya pasti akan jatuh ke Brahmani itu, istrinya yang baru gitu. Ya. Jadi kalau begitu lebih baik kita baik-baikin orang tua kita supaya nanti semua harta kekayaannya itu jatuh ke kita semua. Kesimpulannya begitu. Nah, singkat cerita akhirnya mereka berempat itu bisa bergiliran gitu merawat orang tuanya. Jadi berusaha memberikan yang terbaik pada orang tuanya, tetapi niatnya tidak murni. Niatnya tidak tulus, ya. Niatnya adalah supaya orang tuanya itu lalu sayang, percaya sama mereka sehingga nanti di kemudian hari kalau kekayaannya diminta akan diberikan gitu. Itu tujuannya. Jadi mereka bergiliran memberikan pelayanan yang terbaik. Singkat cerita sampai akhirnya si Brahmana tua renta ini yakin ketika anak-anaknya meminta. Begini katanya, Bapak, Ayah, Papa, ya. Kan katanya kehidupan rumah tangga itu penuh dengan kesulitan. Ya, daripada ayah itu atau papa itu sendirian begitu, lebih baik hidup bersama kami lah gitu. Itu semua dijual saja, lalu dibagi-bagi ke anak-anak ini gitu. Nanti papa bisa ikut kami bergiliran, minggu ini dia anak tertua, minggu berikutnya mungkin dia anak kedua dan seterusnya, kan lebih enak begitu. Kira-kira begitulah ya. Nah, singkat cerita si Brahmana tua renta ini percaya sama omongan anaknya. Kan tadi saya katakan bahwa budi pekerti yang baik kalau masuk ke dalam hati pikirannya orang yang berkualitas rendah nggak bermanfaat. Seperti air sungai yang masuk ke samudra tadi, ya. Jadi sebenarnya dia kelihatannya hormat pada orang tuanya, merawat orang tuanya dengan cara yang terbaik, tetapi niatnya penuh dengan kilesa, penuh dengan keserakahan, ya, tidak tulus gitu. Akhirnya si Brahmana tua renta tadi percaya dan membagikan semua kekayaannya kepada 4 orang anaknya. Si Brahmana tidak punya kekayaan lagi sama sekali, gitu, ya. Apalacur itu kebahagiaan dia hanya berlangsung tidak lama, ya, tidak lama kemudian istrinya mulai bikin masalah. Menantu perempuannya, menantu perempuan yang pertama ketika ayah mertuanya tinggal di sana ngomel-ngomel, ya. Emangnya kamu memberi kami lebih banyak dibanding adik-adik? Kan sama kan? Kenapa kamu di sini terus kok nggak di sana gitu? Katanya gitu, ya. Kan kamu sama-sama kan memberikan dibagi rata, tapi kenapa kamu hidupnya di sini terus? Nah, singkat cerita akhirnya dia pindah ke anak yang kedua. Pindah ke anak yang kedua juga nggak lama, karena mereka anaknya dan istrinya juga bersikap yang sama. Akhirnya nggak betah pindah ke anak ketiga, mendapat perlakuan yang sama, pindah ke anak yang keempat. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pertapa dari aliran Brahmana yang mengembara dengan cara berpindah patah. Ya karena udah nggak punya kekayaan lagi, bagaimana untuk menopang kehidupan, akhirnya dia memutuskan masuk dalam satu aliran Brahmanisme, menjadi pertapa yang hidupnya juga bergantung pada pindah patah gitu. Nah, singkat cerita, ketika dia sudah masuk dalam aliran itu, tadinya tubuhnya yang tua renta, nggak diurus sama anak-anaknya, kemudian menjadi lebih sehat begitu. Ketika menjadi lebih sehat, dia teringat sama Buddha, ya. Buddha ini orang yang kata-katanya menyejukkan, lembut dan bijaksana. Alangkah bagusnya kalau saya menemui dia untuk meminta nasihat, bagus kan? Jadi dia masih berpikir untuk mencari guru gitu. Nah, singkat cerita dia menghadap Buddha dan menceritakan segala sesuatunya tadi, karena dia udah menjadi gembel begitu dalam tanda kutip. Kemudian Buddha menyampaikan begini, oke, kalau begitu gini, kamu hafalkan stansa yang saya berikan ini. Kemudian nanti kalau ada
ada kumpulan para brahmana di mana 4 anakmu dan istrinya itu ada, kamu ucapkan, kamu lafalkan stansa ini gitu. Nah, stansanya akhirnya dihafalkan sama brahmana. Inti dari stansa itu adalah bahwa dia itu hidupnya sengsara, terusir diusir oleh anak-anaknya, tidak mempunyai apa-apa, anak-anak tidak berbakti, tidak merawat. Kira-kira poinnya adalah seperti itu. Nah, jadi dia ucapkan itu di depan pertemuan para brahmana itu, di mana 4 anak dan menantunya ada gitu. Nah, ternyata para brahmana itu mempunyai hukum. Hukumnya itu begini. Kalau anak tidak merawat orang tuanya, maka si anak harus dibunuh. Ya. Jadi ketika si anak mendengar stansa yang dilafalkan oleh ayahnya itu tadi, mereka ketakutan. Mereka ketakutan, akhirnya bersujudlah kepada orang tuanya dengan harapan supaya mereka enggak dihukum sesuai dengan hukum para brahmana gitu. Nah, ayahnya ya namanya orang tua, kalau disujudi gitu pasti dia luluh hatinya kan, ya. Sejahat apapun anak, kalau Anda itu bersujud, saya percaya memeluk orang tua minta maaf, saya percaya orang tua akan memaafkan. Dan demikian yang terjadi pada si anak-anak itu, si brahmana memaafkannya, lalu memohon kepada kumpulan brahmana untuk tidak menghukum anak-anaknya gitu, ya. Nah, akhirnya mereka brahmana dan anak serta menantunya menghadap Buddha lagi, dan singkat cerita happy ending story. Mereka semua menjadi sotapanna karena bimbingan Sang Buddha. Ya, jadi lihat kembali lagi poinnya adalah kalau Anda setelah mendengarkan wadah saya ini nanti merenung, oh saya ternyata mempunyai kecenderungan yang jahat, saya mempunyai kecenderungan yang rendah. Walaupun saya sudah mendengarkan kitab suci bertahun-tahun, tetapi kilesa saya masih belum terkendali. Walaupun sudah mendengarkan kitab suci bertahun-tahun, saya masih belum bisa mengendalikan pikiran saya, ucapan saya, dan perbuatan Anda. Jangan khawatir, karena itu saatnya Anda untuk mendekat kepada guru, yaitu siapa? Buddha Gotama. Tapi kan Buddha Gotama sudah parinibbana, kitabnya masih ada. Kan ketika menjelang parinibbana, Buddha ketika diminta oleh Yang Mulia Ananda untuk ketika bertanya nanti kalau Buddha parinibbana siapa pengganti Buddha? Buddha tidak menunjuk sosok, tidak menunjuk figur yang bisa menggantikan beliau. Yang ditunjuk beliau siapa? Dhamma dan Vinaya, kitab suci. Jadi kitab suci kita ini adalah penggantinya Buddha. Jadi kalau Anda masih merasa mempunyai watak yang rendah, kecenderungan yang rendah, maka ini saat yang tepat untuk mendekat kepada kitab suci. Mendekat itu artinya apa? Dengarkan dengan baik, fokus pikirannya, diarahkan dengan baik, dengan penuh hormat, dicerna, dihafalkan, dan dipraktekkan. Itu caranya gitu. Jadi bukan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Kalau Anda bisa mencerna, menghafal, dan mempraktekannya, maka Anda akan berkembang. Ya, mudah-mudahan Anda semua bisa menjadi seperti brahmana dan anak serta menantunya tadi ya, yang akhirnya semuanya jadi sotapanna kan. Baik, demikian Owada pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.